Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Pasukan Revolusi adalah salah satu organisasi besar yang mendapat banyak perhatian publik. Hal tersebut wajar saja mengingat aksi dari pasukan Revolusi yang secara terang-terangan menentang pemerintah dunia. Saat banyak kelompok kriminal lain memilih untuk menghindari masalah langsung dengan pemerintah dunia, pasukan Revolusi malah ingin melawan mereka. Tujuan utama dari pasukan Revolusi adalah menggulingkan para Tenryubito. Tentu saja itu tujuan besar yang sangat sulit untuk direalisasikan, karena Tenryubito sangat dilindungi oleh berbagai pihak dari pemerintah dunia. Bahkan Tenryubito bisa memanggil admiral kapanpun mereka mau. Jadi menggulingkan Tenryubito sama saja dengan menentang seluruh pemerintah dunia, termasuk Angkatan Laut. Tidak heran Monkey D. Dragon sebagai pemimpin pasukan revolusi menjadi orang paling dicari di dunia karena ideologinya yang berbahaya. Meski pemerintah dunia merupakan musuh utama dari pasukan revolusi, tapi pasukan revolusi juga memiliki musuh besar lain yang sangat berbahaya. Mereka adalah kelompok bajak laut Kurohige. Sepertinya cepat atau lambat akan terjadi perang besar yang melibatkan pasukan revolusi melawan bajak laut Kurohige, karena sudah ada berbagai tanda dari chapter-chapter sebelumnya. Namun, mengingat pasukan revolusi harus menyimpan banyak tenaga untuk menghadapi pemerintah dunia, jadi mereka tidak akan bertempur sendirian, melainkan akan dibantu oleh kelompok bajak laut topi jerami. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang perang besar antara pasukan revolusi bersama bajak laut topi jerami melawan bajak laut Kurohige. Sampai sejauh ini, pasukan revolusi telah memiliki beberapa masalah dengan bajak laut Kurohige. Dimulai dari pertarungan Sabo melawan Jesus Barges dalam arc Dressrosa. Mereka pernah bertarung di Korrida Colosseum saat memperebutkan buah iblis Merah-Merah Nomi yang menjadi hadiah dalam pertandingan itu. Pada saat itu Sabo menyamar sebagai Lucy menggantikan posisi Luffy. Setelah itu, mereka berdua kembali bertarung dalam manga chapter 787 ketika Sabo menolong Luffy dari serangan Barges. Pertarungan mereka terlihat tidak seimbang karena kekuatan dan keahlian bertarung Sabo tampak cukup jauh di atas Barges. Masalah lain yang melibatkan pasukan revolusi dengan bajak laut Kurohige adalah penyerangan bajak laut Kurohige ke Baltigo. Barges yang terluka parah rupanya berhasil menyusup ke dalam kapal yang dinaiki oleh Sabo dan kawan-kawan, sehingga diam-diam dia juga bisa sampai ke Baltigo, markas besar milik pasukan revolusi. Kejadian itu memang cukup disayangkan karena Baltigo yang telah aman bertahun-tahun dari musuh justru malah diketahui oleh bajak laut Kurohige. Barges pun segera melaporkan tempat tersebut sehingga Laffite dan Shiryu bergerak ke sana dengan mengikuti Fever Card. Kurohige pun ikut serta dan kemungkinan besar semua komandan Titan juga datang ke sana karena mereka tahu berbahaya jika pergi ke markas besar pasukan revolusi dengan pasukan yang setengah-setengah. Banyak pembaca yang mengharapkan terjadi pertarungan di sana. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Pasukan revolusi entah bagaimana telah mengetahui kedatangan bajak laut Kurohige, sehingga mereka segera pergi dari tempat tersebut. Ketika bajak laut Kurohige tiba, tempat itu sudah kosong. Tempat itu pun dihancurkan oleh bajak laut Kurohige. Kehancuran Baltigo juga muncul di koran, tepatnya pada manga chapter 823 dan 824, sehingga dunia tahu soal itu. Tak sampai di situ, lagi-lagi ada kejadian yang melibatkan kedua kubu itu dalam manga chapter 904 ketika para komandan pasukan revolusi diperkenalkan. Saat itu, kerajaan Lulusia diserang oleh kelompok bajak laut Pingbird. Rupanya, bajak laut tersebut berafiliasi dengan bajak laut Kurohige karena mereka bernaung di bawah nama besar Kurohige. Mereka pun menyerang para warga lemah yang tidak berdaya di kerajaan Lulusia, sehingga kekacauan dan ketakutan melanda tempat itu. Kemudian datang komandan pasukan revolusi yang terdiri dari Morley, Belobeti, Lindbergh, dan Karasu. Bajak laut Pingbird ternyata lemah, sehingga para komandan pasukan revolusi tidak melawan mereka secara langsung, melainkan para komandan membantu seluruh warga untuk melawan dan mengalahkan mereka. Rasanya bukan tanpa alasan mengapa pada perkenalan komandan pasukan revolusi, mereka terlibat masalah dengan sekutu bajak laut Kurohige. Itu bisa menjadi pertanda bahwa pada kemudian hari akan ada masalah besar antara pasukan revolusi dengan bajak laut Kurohige. Sabo sebagai orang nomor 2 dalam pasukan revolusi juga sebenarnya punya masalah pribadi dengan Kurohige. Kurohige menjadi orang yang bertanggung jawab atas penyerahan Ace kepada Angkatan Laut, karena waktu itu Kurohige mengalahkan Ace dalam pertarungan kemudian menyerahkannya kepada Angkatan Laut supaya Kurohige bisa menjadi Shichibukai.
Kejadian itu menjadi pemicu perang puncak Marineford yang membuat Ace kehilangan nyawa. Semua kejadian itu seolah menghubungkan pasukan revolusi dengan bajak laut Kurohige dalam sebuah konflik. Memang pasukan revolusi pasti berusaha menghindari masalah dengan bajak laut karena tujuan utama mereka adalah untuk melawan pemerintah dunia. Namun terkadang ada saat di mana konflik tidak bisa terhindarkan lagi, sehingga melawan bajak laut Kurohige mau tidak mau harus dilakukan. Kita tahu bajak laut Kurohige sangat suka mengumpulkan berbagai senjata dan buah iblis, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali menargetkan pasukan revolusi, karena pasukan revolusi memiliki banyak senjata serta beberapa anggotanya memiliki buah iblis menarik. Melihat bajak laut Kurohige sebagai ancaman dan penghalang, maka pasukan revolusi pun akan bergerak untuk menghadapi mereka secara serius. Meski begitu, pasukan revolusi tidak akan sendirian dalam berperang menghadapi mereka. Bajak laut topi jerami pun akan ikut terlibat, karena orang-orang yang paling pantas untuk bertarung melawan anggota inti bajak laut Kurohige adalah bajak laut topi jerami. Dengan begitu, perang antara mereka akan terjadi setelah Arc Wano Kuni. Dalam SBS volume 97, Eiichiro Oda juga mengatakan bahwa perang terbesar sepanjang sejarah akan terjadi setelah Arc Wano Kuni, di mana perang besar itu akan menjadi arc yang panjang. Dalam perang terbesar itu, admin menduga ada banyak rangkaian pertempuran yang akan terjadi sampai akhirnya pertempuran puncak menghadapi pemerintah dunia. Salah satu pertempuran sebelum mencapai puncak adalah perang antara pasukan revolusi bersama bajak laut topi jerami melawan bajak laut Kurohige. Kurohige saat ini memiliki kelompok yang besar dan kuat. Dia juga memiliki dua kekuatan buah iblis. Namun tentu mereka pasti akan kalah ketika menghadapi serangan gabungan dari pasukan revolusi dan bajak laut topi jerami. Menurut admin, Dragon sebagai pemimpin pasukan revolusi juga akan ikut bertarung. Tapi sepertinya dia tidak akan melawan Kurohige. Orang yang tepat untuk melawan Kurohige adalah Luffy dan Sabo, karena mereka berdua punya tugas untuk membalaskan dendam Ace. Kekalahan Ace 2 tahun lalu pun bisa menambah motivasi bagi Luffy dan Sabo agar keduanya bertarung dengan sekuat tenaga saat menghadapi Kurohige. Mereka berdua harus fokus untuk memaksimalkan haki, karena dalam melawan kekuatan kegelapan dari buah iblis Yami Yami no Mi, memakai haki cukup efektif dibandingkan menggunakan kekuatan buah iblis, karena Yami Yami no Mi bisa menetralkan buah iblis. Dalam pertarungan yang sangat dahsyat itu, Luffy dan Sabo akan sanggup mengalahkan Kurohige, sedangkan para kru Kurohige, mulai dari Komandan Titan sampai sekutu-sekutu yang dia miliki, akan dikalahkan oleh kekuatan gabungan pasukan revolusi dan bajak laut topi jerami. Pertempuran itu terasa memungkinkan karena setiap kali berurusan dengan Yonko, Luffy dan kawan-kawan selalu mendapat bantuan. Misalnya dalam konflik melawan Big Mom di Whole Cake Island, mereka bekerja sama dengan BG dan pada akhirnya dibantu oleh Jerma Double Six. Kemudian, dalam konflik di Wano Kuni, Luffy dan kawan-kawan punya banyak sekutu, mulai dari Law, Kid, suku Ming, para samurai, bahkan sampai dengan Marco. Oleh karena itu, dalam konflik dengan bajak laut Kurohige nanti, mereka akan bekerja sama dengan pihak lain, yaitu pasukan revolusi. Sampai sejauh ini, bajak laut topi jerami memiliki beberapa hubungan tertentu dengan pasukan revolusi, sehingga sangat masuk akal jika mereka bekerja sama. Luffy dan Sabo adalah saudara angkat, mereka berdua pasti akan saling membantu ketika diperlukan. Kemudian, Luffy adalah anak dari Dragon. Walaupun Luffy tidak terlalu peduli soal itu, tapi pasti mereka akan bertemu lagi. Dragon juga pernah berkata bahwa waktu pertemuan dengan Luffy telah semakin dekat. Itu berarti sebentar lagi Dragon dan Luffy akan segera bertemu. Ada juga Robin yang menghabiskan masa time skip bersama dengan pasukan revolusi. Bahkan pasukan revolusi memberi Robin julukan Cahaya Revolusi. Jinbei pun kenal dengan Koala, karena pada masa lalu, Koala pernah naik kapal bajak laut matahari. Hal-hal tersebut semakin memperkuat dugaan akan ada ikatan kerjasama antara dua kelompok itu. Melawan bajak laut Kurohige akan menjadi pembukaan yang bagus sebelum pertarungan puncak melawan pemerintah dunia. Nah itu tadi, teori admin tentang perang besar antara pasukan revolusi bersama bajak laut topi jerami melawan bajak laut Kurohige. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.